Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di podcast The One and Only. Kali ini aku akan membahas tema tentang aliran naturalisme. Dan di sini aku kedatangan temen yang dia itu paham banget tentang apa sih naturalisme itu. Alangkah baiknya sebelum kita membahas lebih lanjut, kenalan dulu dong, Kak. Hai guys, aku Resi, namaku Resi. Aku temennya Nova dulu SMP ya. Iya, dulu waktu SMP kita sekolahan ya. Terus SMA-nya pisah guys. Iya, karena pas waktu SMA kita beda sekolah, jadi ya kita udah jarang ketemu banget, nggak pernah ketemu lah guys kita itu. Baru kali ini aku menghubungi dia itu bisa loh guys, dia tuh sibuk banget. Dari kemarin-kemarin tuh aku menghubungi dia tuh nggak bisa. Kamu kemana aja kok sibuk banget gitu kayaknya? Kebetulan aku ada event lomba itu loh, kayak lomba pameran. Jadi aku tuh kayak akhir-akhir ini agak fokus sama jadi jarang buka HP gitu. Iya. Ya pantesan sih. Iya, dari kemarin tuh aku emang udah sengaja mau undang kamu ke podcast aku. Siapa Resi itu sekarang dia mendalami tentang aliran naturalisme, mungkin kamu bisa hubungi dia. Terus ya dari situ aku oh iya ya, terus aku cari nomor kamu, kan nomor kamu sempat hilang waktu itu, terus aku minta dia, terus ya udah aku hubungin kamu, nggak bisa dari berapa ya, 2 hari yang lalu itu nggak bisa. Terus ya itu kemarin kamu bisa, katanya iya bisa, ya udah itu guys. Jadi ya kita ceritanya, ketemu guys. Yaudah sekarang lanjut ke topiknya aja deh. Topiknya hari ini kan aliran naturalisme ya. Kak, tolong jelasin dong naturalisme itu apa? Naturalisme itu kayak pengertian naturalisme itu sebuah aliran seni rupa yang mengedepankan keakuratan dan kemiripan objek yang kita gambar sesuai dengan referensinya yang ada di alam. Oh gitu. Jadi kayak kita melukis itu objeknya itu alam, dan aliran naturalisme itu kayak lebih mengedepankan kemiripan, keakuratan agar lukisan yang kita bikin itu terlihat natural dan realistis gitu loh. Oh, tapi dalam karya naturalisme, dalam aliran naturalisme, dan tadi kan disebutkan realis juga, berarti ada naturalisme, ada realisme. Itu kan beda kan? Oh, beda. Nah, adakah perbedaan di situ apa? Perbedaannya tuh sebenarnya cukup mudah ya untuk membedakannya, cuman kadang kita sering tertukar pengertian gitu. Sebenarnya kalau aliran realisme itu lebih kayak dia nggak terlalu mengedepankan kemiripan, keakuratan tuh enggak. Sedangkan kalau naturalisme, jadi kalau naturalisme itu nyata gitu. Tapi dia nggak selalu harus mirip dengan referensinya gitu. Tapi kalau naturalisme itu lebih menekankan kemiripan, jadi kayak harus mirip gitu sama yang referensinya yang ada di alam gitu. Jadi referensi dari naturalisme itu alam gitu. Oh gitu ya. Oke. Adakah ciri-ciri dalam naturalisme itu biar kita tuh lebih paham gitu? Ciri-cirinya tuh dia menyajikan gambar yang mirip dengan objeknya. Itu ada lagi kah? Aku sedikit lupa ya, kayaknya intinya itu kayak naturalisme itu menekankan intinya mirip gitu dengan objek alam yang aslinya, dengan yang kita gambar tuh mirip gitu. Oke guys, jadi kalian mengerti kan arti naturalisme itu apa? Dan tadi juga udah disebutkan ciri-cirinya biar kalian tuh lebih paham, lebih ngerti. Oh, ini ternyata aliran naturalisme gitu. Berarti kalau udah itu ada tokoh-tokoh yang berperan penting dalam aliran naturalisme. Tentu berkembangnya aliran naturalisme ini tentu saja tidak lepas dari peran para seorang pelukis yang memperkenalkan lewat lukisannya. Salah satu seniman Inggris yang dinilai menjadi pionir naturalisme yaitu John Constable, yang
dikenal dengan lewat lukisannya yaitu The Highway tahun 1821-an. Oh gitu. Terus ada lagi kah tokoh-tokohnya atau cuman itu? Oh, ada kayak seperti Thomas Cole, Charles Bastian Lepage, William Becker. Ada juga yang dari Indonesia loh. Iya? Kayak Raden Saleh, terus Abdullah Suryo Subroto, Basuki Abdullah. Ih keren, keren banget sih. Adakah contoh lukisan yang itu merupakan aliran naturalisme? Kayak contohnya tuh gambar anatomi gitu, terus kayak pemandangan yang pemandangan yang sesuai dengan objeknya gitu. Kita samanya gambar gunung gitu ya. Jadi ya sesuai kayak vibes-nya itu gunung banget gitu, kayak nyata banget gitu. Sesuai dengan objeknya gitu. Kita lebih, kalau naturalisme itu menekankan biar lukisan kita tuh terlihat lebih natural. Oh gitu. Jadi ada hubungannya ya tadi. Makanya tadi kan dibahas perbedaan antara realisme sama naturalisme. Jadi naturalisme tuh hampir mirip dengan realis gitu. Tapi mereka beda, tapi ya sering Hampir bertukar, mirip. hampir mirip gitu. Oke. Sepertinya tadi udah banyak yang kita bahas ya guys. Diminum dulu kak. Ya, makasih. Ini haus sih. Panas, panas. Untuk aliran naturalisme sendiri tuh udah ada sejak tahun 1850-an di Prancis. Jadi awalnya itu dari Prancis gitu. Kalian udah ngerti kan latar belakang awal munculnya dari aliran naturalisme itu dari Prancis, dan tadi udah sebutkan, udah ceritakan kayak gimana aja. Tadi kan contohnya dari aliran naturalisme itu lebih ke alam gitu ya. Kalau misalnya nih objeknya itu berupa manusia atau hewan, itu apa bisa? Bisa. Naturalisme itu kayak bisa menggambarkan objek manusia dan juga hewan secara detail. Jadi lebih menekankan kemiripan. Berarti tidak hanya ke alam kayak gunung gitu, enggak? Iya, enggak. Bisa juga manusia, hewan gitu. Oke. Ya udah deh, ini tadi kayaknya udah banyak banget deh yang dibahas tentang aliran-aliran naturalisme. Ngomong-ngomong nih, kenapa sih kamu kok bisa jadi hobi melukis gitu, jadi suka banget sama karya-karya lukis lainnya gitu? Kalau itu sih kayak aku udah dari kecil tuh sukanya tuh biasa lah ya, kayak anak kecil-kecil tuh suka coret-coret gitu. Terus aku tuh dulu pernah diikutin lomba melukis, lomba menggambar awalnya. Ini lomba menggambar sama orang tua, terus kayak mungkin Itu orang tua waktu masih umur berapa? kecil, kayaknya tuh masih TK. Jadi dari TK tuh udah hobi banget. Jadi diikutin sama orang tua tuh lomba menggambar gitu ya. Terus naik ke sekolah dasar tuh aku coba kayak mainin cat gitu. Jadi dibeliin lah kayak alat lukis gitu. Terus ternyata orang tua melihat kayak aku tuh punya bakat di lukis gitu. Jadi ya, itu terus sampai Dikembangkan sampai sekarang. kayak mendukung banget lah orang tua tuh. Jadi itu terinspirasi atau memang memang kamu suka Kayak suka aja gitu. Aku kira dari saudara kamu bisa. Enggak sih, kayak ya dari aku sendiri suka, terus orang tua juga mendukung, jadi kayak ya oke gitu. Oke. Jadi kamu nggak terlalu tertarik ya sebenarnya sama kayak dunia seni lukis gitu? Ya sebenarnya bukan yang nggak tertarik ya. Aku tuh suka banget sebenarnya. Cuman ya itu tadi aku nggak bisa ngembangin karya lukis itu tadi. Lebih ke membaca aja lah Ya gitu. gitu. Jadi aku tuh orangnya malesan banget guys kalau suruh nulis kayak gitu. Tapi keren banget loh. Sekarang tuh banyak karya-karya yang keren, pokoknya aku suka banget sama karya-karya itu. Ya seperti naturalisme ini, itu juga bagus banget. Aku juga Ya udah deh, sepertinya ini pembahasannya sudah selesai. Dan apakah kakak Resi mempunyai kesan untuk jadi pesan yang
dari aku untuk semua yang nonton podcast ini, kayak alam itu nggak sempit itu. Alam itu Nggak hanya kayak dinikmati nggak keindahannya hanya gitu. dinikmati keindahannya, jadi kita bisa dari alam kita bisa menghasilkan sebuah karya seni, kayak contohnya lukisan alam gitu. Oke, jadi pesannya alam itu tidak hanya dilihat atau dinikmati keindahannya, tapi juga alam itu bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu karya lukis atau karya seni lainnya. Gitu. Yaudah, terima kasih udah meluangkan waktumu untuk datang ke podcast aku, dan semoga kita dapat podcast bareng Iya. lagi. Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast aku. Semoga kalian terinspirasi dengan podcast aku hari ini. Oke, dadah, Dadah. see you.